Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pedoman pengelolaan spesimen darah dan penanganannya. Spesimen merupakan bagian terpenting dalam mengawali suatu pemeriksaan karena hasil pemeriksaan lab ditentukan dari mutu spesimen yang diperoleh. Beberapa hal yang mempengaruhi mutu spesimen di sini adalah proses pengambilan, pengelolaan yang baik, penyimpanan, dan pengiriman spesimen itu sendiri. Spesimen menurut cara pengambilannya dibagi menjadi dua, di mana di sini kita bagi menjadi non-invasif dan invasif. Untuk pengambilan spesimen secara non-invasif, di sini tidak dibutuhkan keahlian khusus dalam proses pengambilannya. Spesimen yang diambil berupa darah, urin, feses, dan pus. Sedangkan pengambilan spesimen secara invasif dibutuhkan keahlian khusus dari yang paling sederhana pengambilan darah atau sampai dengan proses pengambilannya melalui operasi dan sebagainya, di mana spesimen yang diperoleh adalah darah, LCS atau cairan otak, cairan amnion, dan lain-lain. Jenis spesimen klinik yang kita bahas di sini adalah sampel darah, di mana darah akan diperoleh beberapa produk. Di sini disebutkan adalah whole blood atau darah lengkap, plasma, serum, dan clot blood. Whole blood merupakan darah dengan semua komponennya seperti eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma. Whole blood digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap, darah rutin, atau cell blood count, di mana nanti untuk memeriksa jumlah dari sel-sel darah tersebut. Whole blood juga digunakan untuk spesimen pemeriksaan SADT atau sediaan apus darah tepi. Whole blood juga digunakan untuk pemeriksaan HbA1c, di mana sebenarnya HbA1c ini masuk ke ranah kimia klinik, tetapi sampel yang digunakan di sini adalah membutuhkan eritrosit yang masih utuh. Oleh karena itu, sampel yang dibutuhkan adalah whole blood. Whole blood diperoleh dari darah melalui vena atau peripher, dimasukkan ke dalam tabung tutup ungu. Kemudian darah dihomogенkan 10-12 kali dibolak-balik ya, dan tidak boleh dikocok. Sampel darah yang diperoleh segera dikirim ke laboratorium karena ada beberapa parameter tidak stabil. Jika membutuhkan penyimpanan, maka secara umum stabilitas sampel hanya kurang dari 4 jam pada suhu ruang atau kurang dari 24 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius. Sampel whole blood tidak memerlukan persiapan khusus. Di bawah ada ditunjukkan batas waktu penyimpanan darah EDTA. Perlu kita cermati untuk beberapa jenis parameter itu hanya bertahan 1 jam, di mana dicontohkan di sini jumlah trombosit hanya 1 jam karena trombosit cenderung cepat rusak. Oleh karena itu, trombosit hasilnya cenderung menurun jika dikerjakan lebih dari 1 jam. Sediaan hapus juga kurang dari 1 jam karena dalam waktu 1 jam sel akan berubah menjadi menggembung atau yang sel menjadi mengkerut. Nah, di sini akan mempengaruhi bentuk atau morfologi dari sel. Produk darah yang kedua di sini adalah plasma. Plasma merupakan bagian darah yang cair,
tanpa sel darah yang mengandung substansi terlarut, di mana ciri-cirinya adalah cairan berwarna bening kekuningan diperoleh setelah melakukan pemisahan atau pengendapan, berisi faktor-faktor pembekuan darah dan trombosit, dan selalu mengandung antikoagulan. Penggunaan plasma tidak terlalu luas sebagaimana serum, karena hanya digunakan sebagai alternatif pengganti apabila serum tidak diperoleh atau dalam kondisi darurat. Plasma, khususnya yang dipakai di sini adalah plasma sitras, digunakan untuk pemeriksaan koagulasi. Plasma EDTA atau plasma heparin bisa digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik, dan plasma heparin juga bisa digunakan untuk pemeriksaan imunoserologi. Plasma diambil dari darah, dimasukkan ke dalam tutup ungu, tutup biru muda, atau tutup hijau. Kalau tutup ungu, nanti yang diperoleh adalah sampel dengan plasma EDTA, sedangkan tutup biru adalah plasma sitras, sedangkan tutup hijau adalah plasma heparin. Darah yang diperoleh dihomogenkan, tidak boleh dikocok. Kemudian darah dengan antikoagulan langsung disentrifuge pada kecepatan 4000 rpm selama 10 menit. Kemudian plasma dipisahkan dalam waktu kurang dari 1 jam, dan plasma di sini memenuhi syarat jika tidak keruh atau tidak lisis. Tidak diperlukan persiapan khusus dalam pengambilan darah plasma. Untuk transportasinya, segera kirim ke laboratorium karena parameter tidak stabil. Dicontohkan di sini untuk pemeriksaan koagulasi, jika sudah dalam bentuk plasma, maka stabilitas sampel pada suhu ruang hanya bertahan 4 jam. Sedangkan pada suhu 4-8 derajat Celcius tahan 8 jam, dan minus 20 derajat Celcius tahan 1 bulan. Produk darah yang ketiga di sini berupa serum. Serum merupakan bagian cairan dari darah, di mana darah yang membeku telah dilakukan pemisahan melalui pengendapan atau sentrifugasi. Di sini sudah tidak lagi berisi faktor-faktor pembekuan, dan penggunaan serum di sini secara luas digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik dan imunoserologi. Cara memperoleh serum: darah diambil, dimasukkan ke dalam tabung tutup merah atau tabung tutup biru tua, kemudian tidak perlu dihomogenkan. Didiamkan selama 20-30 menit secara alamiah, dia akan membeku. Kemudian disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Dan lakukan pemisahan dengan dengan serum, di mana waktu yang dibutuhkan hanya kurang dari 1 jam. Serum memenuhi syarat jika tidak lisis. Serum harus diperhatikan dalam proses pengambilannya, di mana persiapan pasien, puasa, aktivitas, merokok atau tidak, jam pengambilan itu harus diperhatikan. Serum segera dikirim ke laboratorium karena beberapa parameter tidak stabil. Ini saya ambilkan contoh. Ini contohnya saya ambil dari PP Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2015, di mana semakin suhu penyimpanannya semakin dingin, maka stabilitas serum akan lebih lama. Seperti dilihat di sini, glukosa hanya tahan 10 menit jika dalam bentuk darah.
Jika sudah dalam bentuk serum pada suhu 20-28, suhu ruang ya, cukup 6 jam. Pada suhu 2-8, 3 hari. Sedangkan jika dalam suhu -20 dia tahan 3 bulan. Nah, ini adalah beberapa contoh yang harus kalian cermati. Produk yang keempat di sini adalah cloud blood, di mana nanti cloud blood ini akan digunakan untuk pemeriksaan LE cell. Nah, untuk mendapatkan spesimen untuk pemeriksaan LE cell, cloud blood harus dirubah menjadi defibrinated blood dengan cara jendalan atau bekuan yang diperoleh dari darah dengan tutup merah atau tutup biru tua. Jendalanya diambil, kemudian digerus dan disaring. Hasil dari saringan kemudian disentrifuge dan diambil bavikutnya. Kemudian bavikut dibuat apusan dan dilakukan pengecatan, di mana nanti preparat yang terbentuk atau preparat yang sudah jadi akan dilihat sel LE-nya. Dari gambar berikut kita bisa melihat di sebelah kiri dan di sisi kanan. Untuk di sisi kiri di sini ada tabung tutup ungu. Di sini yang akan diperoleh adalah plasma, bavikut, dan eritrosit. Nah, di sini nantinya pemeriksaan berupa sel yang akan ditentukan atau morfologi dari sel. Sedangkan untuk tutup merah atau serum, di sini produknya bisa menjadi 2, yaitu cloud blood dan serum. Stabilitas sampel dipengaruhi oleh beberapa hal, di mana kita harus menjaganya supaya sampel benar-benar dalam kondisi seperti dalam kondisi pasien. Sampel tidak boleh terkontaminasi mikroba atau bahan kimia. Mikroba terutama untuk pemeriksaan mikrobiologi atau kultur darah, sedangkan bahan kimia itu mencemari ketika kita salah dalam proses pengambilan darah. Kita tidak memperhatikan urutan tabung yang harus kita ambil. Metabolisme sel hidup di sini adalah ketika darah masih dalam bentuk darah utuh, di mana sel eritrosit masih membutuhkan makan, maka dia akan memetabolisme unsur-unsur yang ada di dalam darah. Dicontohkan tadi, untuk glukosa darah cenderung akan turun dan hanya bertahan 10 menit karena di dalam darah itu eritrosit masih membutuhkan glukosa. Sampel juga akan mengalami penguapan apabila dalam proses pengambilan atau dalam proses penanganan tidak dilakukan dengan baik dan benar atau sampel tidak ditutup. Nah, hal ini akan menyebabkan sel tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Suhu mempengaruhi stabilitas sampel, di mana saya contohkan suhu ini akan berpengaruh pada enzim. Saya contohkan untuk enzim SGOT atau SGPT. Jika dia terpapar suhu yang cukup tinggi, maka hasil SGOT SGPT juga akan meningkat. Sampel tidak boleh terpapar sinar matahari langsung, khususnya untuk pemeriksaan bilirubin. Pada pemeriksaan bilirubin akan cenderung pudar apabila terpapar oleh sinar matahari. Oleh karena itu, dalam proses menuju pemeriksaan tidak boleh terpapar sinar matahari langsung. Cara penyimpanan spesimen kita bagi menjadi 4,
di mana yang pertama kita simpan pada suhu ruang. Pada suhu ruang ini untuk mikrobiologi, spesimen darah disimpan pada suhu ruang. Jadi tidak boleh disimpan pada kulkas atau freezer. Nanti bakterinya mati. Ada beberapa yang disimpan di suhu ruang juga, yaitu pemeriksaan kimia klinik, serologi, dan sebagainya. Pada suhu 2-8 derajat Celcius dan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Pada suhu 2-8 derajat dan minus 20 derajat, di sini biasanya sudah dalam bentuk serum, ya, tidak boleh dalam bentuk whole blood. Penyimpanan sebaiknya dalam bentuk serum atau lisat atau serum yang sudah dikeringkan. Dalam proses pengiriman, kita harus memperhatikan syarat pengiriman. Jadi spesimen yang kita kirim ke laboratorium sebaiknya dikirim dalam bentuk relatif stabil. Di sini harus kita perhatikan waktu tidak boleh melampaui masa stabilitas spesimen. Jadi penyimpanannya jangan terlalu lama atau pengirimannya jangan terlalu lama. Tidak terpapar sinar matahari langsung, kemasan memenuhi standar, artinya tidak mencemari yang membawa atau tidak membahayakan orang yang membawa spesimen. Suhu pengiriman harus memenuhi syarat dan penggunaan media transport khususnya untuk pemeriksaan mikrobiologi. Nah, ini di sebelah kanan ada tempat atau cool box di mana cool box tersebut khusus untuk membawa spesimen. Di sini ada keterangan biohazard, artinya hanya yang boleh masuk ke sini hanya bahan-bahan infeksius, ya, atau bahan-bahan yang ada di dalam box tersebut adalah bahan-bahan yang dapat menularkan penyakit atau infeksius. Nah, di sini juga ada keterangan specimen only, no food. Nah, hanya untuk spesimen dan tidak boleh untuk makanan. Biasanya cool box ini dibekali dengan es atau es box, ya. Di sini ada pendingin yang kita masukkan secara hati-hati, karena jika pendinginnya es yang kita masukkan tidak baik, maka suhu yang kita peroleh juga tidak akan baik juga. Baik, di sini pedoman pengelolaan spesimen darah dan penanganannya sudah cukup, ya. Kita akhiri, semoga ilmunya bermanfaat. Bertemu lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.